Pernahkah kita merasa diri ini terlalu banyak dosa? Merasa tidak pantas mendekat kepada Allah? Atau merasa sudah jatuh, terlalu jauh untuk kembali? Jika iya, maka kisah ini bukan kebetulan kamu dengar hari ini. Karena ada seorang sahabat Nabi yang dikenal sering bercanda, pernah berbuat kesalahan berulang, bahkan sampai dihukum di hadapan Rasulullah. Namun justru tentang dia Rasulullah bersabda, "Demi Allah, aku tahu ia mencintai Allah dan Rasulnya." Inilah kisah Nuaiman bin Amr radhiyallahu anhu. Siapakah Nuaiman bin Amr? Nuaiman bin Amr al-Ansyari adalah dua sahabat Nabi dari kaum Ansyar, tinggal di Madinah, hidup dekat dengan Rasulullah, dan turut serta dalam perjuangan Islam. Ia bukan sahabat yang dikenal karena ketakwaan, keilmuannya seperti Ibnu Abbas, atau keberaniannya seperti Khalid bin Walid. Namun ia dikenal karena satu hal, kejujuran, kepolosan, dan sifat humornya. Nuaiman adalah pribadi yang ringan, kadang spontan, dan sering bertindak tanpa banyak pertimbangan. Namun satu hal yang tidak pernah diragukan, ia mencintai Allah dan Rasulullah dengan tulus. Kisah Nuaiman menjual Suwaibith. Pada suatu perjalanan, Nuaiman bin Amr dan Suwaibith bin Harmalah ikut bersama dalam rombongan. Dalam rombongan itu, Suwaibith ditunjuk sebagai penanggung jawab makanan. Suatu hari, Nuaiman merasa lapar, lalu berkata kepada Suwaibith, "Berilah aku makanan." Namun Suwaibith menjawab, Tunggulah sampai Rasulullah datang. Nuaiman yang dikenal polos dan suka bercanda, tidak marah. Tapi ia berkata dalam hatinya, Aku akan membalasnya dengan caraku sendiri. ketika rombongan berhenti di sebuah tempat dan ada orang-orang dari luar berrombongan, Nuaiman mendatangi mereka dan berkata, "Maukah kalian membeli seorang budak? Ia pandai bekerja dan kuat." Mereka bertanya, "Apakah ia jujur?" Nuaiman menjawab, "Ia jujur, hanya saja ia akan berkata bahwa dirinya bukan budak. Jangan kalian percaya." Lalu mereka sepakat dan memberikan beberapa ekor unta sebagai harga. Orang-orang itu lalu mendatangi Suwaibith dan mengikatnya. Suwaibith berkata dengan heran. Aku bukan budak, aku orang merdeka. Namun mereka menjawab, "Kami sudah diperingatkan bahwa kau akan berkata begitu." Suwaibith pun sadar bahwa Nuaiman telah bercanda dengannya. Ketika Rasulullah datang dan mengetahui dapat kejadian tersebut, beliau tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Beliau lalu mengembalikan unta-unta itu dan melepaskan Suwaibith. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Al-Ishabah fi Tamyiz Asy-Syahabah. Disebut pula dalam kitab-kitab sirah dan adab sahabat. Nuaiman dan ujian dosa khamar. Namun Nuaiman bukan hanya dikenal karena humornya, ia juga dikenal sebagai sahabat yang pernah beberapa kali tergelincir dalam dosa minum khamar. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, disebutkan bahwa Nuaiman pernah dibawa ke hadapan Rasulullah karena minum khamar. Lalu beliau memerintahkan agar ia dihukum. Suatu ketika, setelah Nuaiman dihukum, ada sahabat lain yang berkata dengan kesal, "Ya Allah, laknatlah dia. Betapa seringnya ia dibawa karena khamar." Mendengar itu, Rasulullah langsung menegur dan bersabda, "Jangan kalian melaknatnya. Demi Allah, aku tahu ia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan ini baik-baik. Rasulullah tidak membela dosanya, tidak menolak hukuman, tetapi melarang melaknat pelakunya. Islam mengajarkan, hukum ditegakkan, namun harapan tidak dimatikan. Inilah akhlak kenabian. Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka." Qais Ali Imran 159. Jika Rasulullah keras, maka sahabat seperti Nuaiman mungkin sudah pergi. Namun karena kelembutan itulah, mereka tetap bertahan dalam iman. Nuaiman menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang kaku. Rasulullah sendiri pernah bercanda, namun selalu berkata benar. Beliau bersabda, "Aku bercanda, tetapi aku tidak mengatakan kecuali yang benar." Hadis riwayat Tirmidzi. Nuaiman bercanda, namun tidak menghina agama, tidak merusak iman. Islam adalah agama yang seimbang. Ada ibadah, ada keseriusan, dan ada kelapangan jiwa. Jangan mudah melaknat dan merendahkan. Kisah Nuaiman mengajarkan kita untuk tidak mudah menghakimi. Allah berfirman, "Janganlah kamu merasa dirimu suci. Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa." QS An-Najm 32. Bisa jadi, orang yang sering jatuh itu lebih jujur kepada Allah, lebih cepat bangkit. Sedangkan yang merasa suci, jatuhnya lebih keras. Nuaiman bukan malaikat, ia manusia biasa. Ia jatuh, ia salah, ia dihukum. Namun ia tidak membenci agama, menjauh dari Rasulullah, putus asa dari rahmat Allah. Allah berfirman, "Wahai hambaku,
yang melampaui batas terhadap dirinya, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. QS Az-Zumar 53. Bayangkan jika Nuaiman hidup hari ini, mungkin ia akan dihujat, dicap buruk, dan dijauhi. Padahal Rasulullah melihat hatinya, bukan hanya dosanya. Kisah Nuaiman mengajarkan kita bahwa Allah tidak mencari hamba yang sempurna, tetapi hamba yang terus kembali. Jika hari ini kamu sedang jatuh, ingat Nuaiman. Ia jatuh, tapi tidak pergi. Dan karena itu, ia dicintai Rasulullah. Sahabat Cahaya Hikmah, jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa share, like, dan berikan komentar positifmu. Dan nyalakan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan video berikutnya.